Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Nawayna ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wal naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hath ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al huda wad dalalata ala al khair wa ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para jamaah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada kesempatan malam ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan kesempatan, masih istiqomah untuk hadir bersolawat, ngaji bareng. Mudah-mudahan semuanya diistiqomahkan oleh Allah, amin ya rabbal alamin. Dan tentunya salah satu yang menjadi sebab atau faktor kita bisa istiqomah itu adalah punya teman yang istiqomah. Kalau misalkan teman kita istiqomah, mau nggak mau, terpaksa ataupun tidak, orang yang istiqomah itu akan mengajak kita untuk istiqomah juga. Tetapi kalau kita misalkan berteman kepada orang yang males, yang sukanya ya cuma melakukan hal yang sia-sia, mau nggak mau, terpaksa ataupun tidak, itu juga akan memberikan pengaruh kepada kita. Makanya dalam kitab Ta'limul Muta'allim itu disebutkan sebuah syair yang berbunyi seperti ini: Anil mar'i la tas'al wasal an qarinihi fa kullu qarinin bil muqarani yaqtadi fa in kana dha syarrin fajannibhu sur'atan fa in kana dha khairin faqarinhu tahtadi. Anil mar'i la tas'al wasal an qarinihi fa kullu qarinin bil muqarani yaqtadi fa in kana dha syarrin fajannibhu sur'atan fa in kana dha khairin faqarinhu tahtadi. Disebutkan dalam kitab Ta'limul Muta'allim, janganlah engkau bertanya tentang kepribadian orang lain, lihat saja temannya. Malam hari ini kita bisa hadir di majelis ini, ya kita baik. HP-nya saya kok bisa suaranya Pak Herman? Kita tidak akan pernah dengar posisi dan kok iso? seperti ini. Itu bukan pengaruh setan. Kita syukuri keberadaan. HP saya loh gak tak buka, tapi muncul suara Pak Herman. Aneh gitu. Kita hadir di sini memang ya umpomo niatan wasal'an qari. Loh, sekarang suara saya Fakullu qarinin. aneh gitu. Oke, perhatikan lagi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dalam kitab Ta'limul Muta'allim disebutkan, janganlah engkau bertanya tentang kepribadian orang lain, lihat saja temannya. Jadi kalau kita pengen mengetahui tentang karakter, sifat seseorang, gak usah sibuk-sibuk kita cari tahu langsung kepada orangnya, gak usah, tinggal kita lihat siapa yang dijadikan teman itu. Dia itu dekat dengan siapa, wes lihat, kira-kira ya seperti itu orang itu. Karena apa? Seseorang itu akan mengikuti apa yang dilakukan teman-temannya. Misalkan kita ngumpul dengan orang yang senang ngaji, ikut pasti ngaji. Kita ngumpul dengan orang yang senang jamaah, pasti akan semangat jamaah.
Kita ngumpul dengan orang yang senang sholawatan, pasti akan semangat sholawatan. Tapi kalau kita ngumpulnya sama orang yang suka mabuk-mabukan, ikut enggak kira-kira? Ikut. Seandainya pun tidak ikut, tetap kita akan dicap sama orang lain sebagai orang yang termasuk golongan yang mabuk-mabukan juga. Jadi sifat teman itu kadang-kadang menular. Jadi kalau misalkan temannya tidak baik, kalau bisa jauhi. Bukan untuk memutus silaturahim, tapi untuk waspada, khawatir kita tertular oleh karakter atau sifatnya. Tapi kalau misalkan kita tahu teman kita itu buruk dan kita bisa mempengaruhi mereka, deketi. Kalau memang kita bisa mempengaruhi dan bisa mengajak orang itu menjadi baik. Tapi kalau seandainya nggak bisa, ya lebih baik jauh-jauh atau jaga jarak. Tetapi jika teman kita punya teman yang baik, maka temani dia, maka insya Allah kita akan mendapatkan petunjuk. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Jadi yang perlu kita perhatikan dalam mencari ilmu, peran teman dan lingkungan itu sangat berpengaruh dalam keberhasilan seseorang. Ya termasuk kita. Ada orang yang punya potensi luar biasa, hafalannya cepat. Seandainya dia gunakan untuk menghafalkan Al-Quran, bisa cepat hafalnya. Tetapi karena salah bergaul, ya, salah milih teman, akhirnya temannya ngajaknya begadang, ngajaknya nonton bola sampai tengah malam, ngajaknya jalan keluyuran sana sini. Akhirnya kesempatan untuk menghafal Al-Quran hilang. Itu akibat kalau kita salah cari teman. Makanya kita semuanya ini harus pandai-pandai untuk mencari teman. Insya Allah yang di sini ini sudah benar untuk mencari temannya. Kenapa? Insya Allah yang di sini ya tujuannya untuk nuntut ilmu. Ya ada sebenarnya yang awalnya mungkin ya nggak seneng hadir majelis, tapi karena berteman dengan orang yang seneng hadir majelis, akhirnya dipaksa jadi istiqomah. Ada apa enggak kira-kira? Ada. Awalnya mungkin terpaksa, awalnya mungkin sungkan, waduh dijapri sama ustadz rek, sungkan saya hadir. Akhirnya terbiasa, malah merasa nyaman, istiqomah. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Jadi teman yang baik itu bukan teman yang selalu menuruti keinginan kita. Kita salah didukung, bukan. Tapi teman yang baik ini adalah teman yang mau menunjukkan jalan yang benar. Ketika kita salah ditegur, salah bukan seperti itu, yang benar seperti ini. Ketika kita benar didukung, iya benar, lanjutkan. Ketika bersama kita misalkan dalam keadaan menderita dan lain sebagainya, teman itu tidak akan meninggalkan kita, nemeni kita. Ada yang kadang-kadang itu nganggep teman sok-sok bersahabat dan lain sebagainya, tapi ketika teman kita dalam kesusahan ditinggal. Kalau ini lagi seneng-senengnya didatangi, itu bukan teman yang benar. Hati-hati kalau ada yang seperti itu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jadi aturan rumusnya ketika kita ingin menjadikan teman, satu, teman tersebut harus bisa memberikan manfaat kepada kita. Kalau kita mau mencari teman, cari teman yang bisa memberi manfaat kepada kita. Kalau seandainya teman itu nggak bisa memberi manfaat kepada kita, minimal kita yang bisa memberikan manfaat kepada orang itu. Tetapi kalau dia nggak bisa memberi manfaat dan kita nggak bisa memberi manfaat, jaga jarak. Tapi bukan jaga jarak untuk memutus silaturahim. Silaturahim tetap harus jalan, baik dengan orang baik, dengan buruk, tetap harus kita jaga silaturahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Makanya dalam hadis yang panjang itu diceritakan perumpamaan teman yang baik itu, teman yang soleh itu ibaratnya kalau kita itu berteman dengan orang yang menjual minyak wangi. Kira-kira kita ikut wangi apa enggak? Ikut. Minimal kalau misalkan nggak dikasih minyak, kita dicobain, pasti ikut wangi. Sedangkan kalau orang yang berteman dengan orang yang buruk, ibaratnya berteman dengan orang yang tukang besi. Kalau nggak ikut baunya, ya kena kecipratan apinya dan lain sebagainya. Ya, adik-adik ini harus benar cari teman. Ya, teman-temanmu wis bener kabeh apa enggak itu? Bener ya, insya Allah bener. Ya.
Makanya kalau nggak benar nggak mungkin kamu ada di sini ya. Berarti kamu sudah benar. Istiqomah semuanya ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Makanya Imam Syafi'i itu mengatakan, jika engkau punya teman yang selalu membuatmu dalam rangka membuatmu dan mengingatkanmu kepada arah ketaatan, maka pegang erat-erat, jangan sampai lepas, katanya Imam Syafi'i. Kalau punya teman kok seneng mengingatkan kita kepada ketaatan, ayo ngaji rek, ayo rek sholat berjamaah, pegang erat-erat yang seperti itu, jangan malah ditinggal. Kenapa? Karena kalau kita mencari teman yang seperti itu susahnya luar biasa. Tapi kalau misalkan melepas seperti itu gampang. Ya, makanya gampang kalau kita ngelepas teman, tiba-tiba besok bermusuhan, gampang. Tapi untuk mencari teman yang bisa mengingatkan kita, itu susahnya luar biasa. Dan kalau bisa, cari teman yang bisa menjadi guru bagi kita. Cari guru yang bisa menjadi teman bagi kita, itu bagus. Contohnya Pak Herman bisa menjadi guru kita, juga bisa menjadi teman kita. Jadi anak buah. Bisa jadi anak buah, bisa. Jadi orang jahat, orang nakal ya bisa. Pak Herman ini lengkap. Abah Ipin lengkap ini. Ya. Jadi duda bisa. Jadi duda bisa. Ngawur. Insyaallah Pak Ipin mudah-mudahan panjang umur Pak Ipin ya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Makanya Imam Ibnul Jauzi itu pernah berkata kepada teman-temannya, wahai teman-temanku, kalau seandainya engkau nanti masuk surga dan engkau tidak melihatku di surga, tolong tanyakan kepada Tuhan, ya Rabb, mana Ibnul Jauzi, mana si fulan? Saya selama di dunia ini selalu berkumpul, ngaji bareng, selalu sholat berjamaah. Mana? Tanyakan kepada Tuhan. Artinya apa? Teman akan bisa memberi syafaat kepada temannya yang lain. Bisa nanti kok tiba-tiba ya, tiba-tiba misalkan Abah siapa? Abah Supri hadir, Abah Supri. Abah Supri kok tiba-tiba gak kelihatan. Di mana ini Abah Supri ini? Biasanya kita ngaji bareng, dicari bisa. Berkat apa? Berkat punya teman yang baik. Kok tiba-tiba kita semuanya sudah nongkrong di surga, kok Pak Herman nggak ketemu? Mana Pak Herman itu yang biasanya ngomong ngalor ngidul ini? Kok nggak ono? Ya kita tanyakan bareng-bareng, ya Rob, mana Pak Herman? Ternyata Pak Herman nongkrong di pinggir neraka rokokan. Nah, bisa aja. Ternyata Pak Herman memang sengaja nggak masuk, ngabiskan rokok. Bisa, saling mencari, bisa. Ya mudah-mudahan kita nanti saling mencari, juga saling memberikan pertolongan dari di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Jadi kesimpulannya adalah untuk mencari teman yang baik tidak perlu susah-susah. Kita langsung bertanya kepada orangnya, cukup lihat orang yang dijadikan teman oleh dia. Maka ya kurang lebih sama sifat dan karakternya. Dan yang terakhir, teman yang tidak baik itu adalah bagaikan bara, di mana dia itu akan membakar kamu menjadi abu hancur lebur, tidak ada gunanya. Itu teman tidak baik. Tetapi sebaliknya, kalau teman yang baik itu bagaikan pupuk yang akan mengembangkan kemampuanmu dan mendorong kamu untuk menghasilkan semaksimal mungkin kemampuanmu. Oke, mudah-mudahan kita semuanya tidak salah dalam mencari teman. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Agak hangat di sini. Ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan. Silakan. Seumpamanya. Namanya siapa dulu biar yang lain tahu? Jaka Satya Pradana. Panggilannya? Jaka. Mas Jaka. Silakan Mas Jaka. Seumpamanya kita punya teman, tapi teman itu tidak bisa berbuat baik kepada kita. Apakah kita meninggalkan dia atau kita yang menjadi? Seandainya kita punya teman dan teman itu tidak berbuat baik kepada kita, berbuat baik tapi kita tidak menerima. kita sudah berbuat baik,
Tapi dia tidak menerima kebaikan kita. Nah, kita seolah-olah kita mencari muka gitu, gimana caranya Mas? Nah. Ya, jadi Mas Jaka ini punya teman. Mas Jaka ini sudah berbuat baik kepada temannya, tapi balasannya ternyata sebaliknya, gitu kan? Justru balasannya itu tidak baik kepada Mas Jaka. Rumusnya gini, Mas Jaka. Kalau ada orang yang melempar cacian atau makian kepada kita, maka jangan bales orang itu dengan lemparan cacian atau makian juga, tapi bales dengan lemparan senyuman dan lemparan bunga beserta potnya, biar kapok, ya. Gak usah dibales. Kalau ada anjing menggonggong, masa mau ikut menggonggong? Gak usah kan? Gak usah. Kalau kita sudah baik kepada orang, ya sudah. Ternyata balasannya tidak baik, sudah kita doakan. Mudah-mudahan dia mendapat hidayah. Jangan malah didoakan buruk. Karena apa? Doa akan kembali kepada orang yang mendoakan. Mudah-mudahan dapat hidayah, sudah jauh-jauh aja. Tapi jangan sampai diniatkan untuk memutus silaturahim. Ada pertanyaan yang lain? Ada? Ibu-ibu? Oh, ya silakan. Ada yang mau tanya? Ada? Enggak? Oh ini, ya silakan berdiri. Gak kelihatan. Bal, dengarkan Bal itu Bal. Monggo berdiri. Itu Bal. Pertanyaannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah Bal? Oh curhat. Oh bukan pertanyaan. Oh ya. Ya kita doakan aja ya. Jadi kalau misalkan ada yang nyumpain kita, wes santai ya. Gak usah dibales. Mau sebaik apapun kita, tidak semuanya orang suka kepada kita. Pasti ada yang suka, pasti ada yang benci. Saya ngaji ke sana, ngaji ke sini, dikira semuanya suka. Enggak. Ada yang suka, pasti ada. Yang benci banyak. Ya. Jadi wes biasa. Namanya hidup, ya pasti ada yang suka, ada yang benci. Tapi kita minimal jangan jadi orang yang suka membenci, orang tersiksa. Kalau orang itu suka membenci itu tersiksa. Apalagi punya rasa iri, dengki, tersiksa. Ya, ada tetangga kita beli lemari es, dia yang kedinginan. Ada orang atau tetangga kita beli kompor gas, dia kepanasan. Akhirnya mati-mati dewe. Wes, ya, mati-mati dewe nanti. Ya, wes gak usah terpengaruh. Yang hadir di majelis ini dikira semuanya suka? Enggak, belum tentu. Pasti ada yang enggak suka. Dan itu memang tantangannya seperti itu. Baik, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ada lagi pertanyaan? Ada pertanyaan? Ustaz tanya Ustaz. Oke, Pak Herman. Kalau menurut agama Islam, Jadi ternyata orang yang bahagia itu orang yang gambarannya seperti apa terkait batin, pikiran dan perasaannya dan konteks kehidupan menurut Orang bahagia. ya. Nah, ini susah ini. Orang yang bahagia itu seperti apa? Tahu surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 5? Coba bersama-sama.
Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Kalimat terakhir wa ulaika humul muflihun, dan merekalah orang-orang yang beruntung atau yang bahagia. Yang beruntung dan bahagia itu yang gimana? Yang mendapatkan surganya Allah nanti di akhirat. Apa cirinya orang yang mendapatkan surganya Allah? Ya tadi, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin, yaitu orang-orang yang bertakwa. Cirinya orang bertakwa gimana? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah, yang percaya kepada gaib, yang mendirikan salat. Wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfikun, menginfakkan sebagian hartanya. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik, percaya kepada apa yang diturunkan kepada nabi dan kitab-kitab yang sebelumnya. Wa bil akhirati hum yuqinun, percaya kepada hari akhir. Nah, itu orang nanti yang beruntung. Jadi orang yang beriman, yang bertakwa kepada Allah. Apa artinya takwa? Takwa itu artinya imtithalu awamirillah wajtinabun nawahihi sirran wa alaniyatan, menjalankan segala perintah, menjauhi segala larangannya, baik yang terang-terangan, dilakukan secara terang-terangan ataupun dilakukan secara diam-diam. Itu orang yang bahagia. Wes, ada pertanyaan yang lain? Ya, monggo, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya? Dari Masangan Wetan. Bapak Muhammad Muttafiq. Apabila kita difitnah atau dizalimi seseorang, apakah kita perlu menjelaskan? Karena kita kan melakukan difitnah ya. Kita perlu menjelaskan karena kan ini nama berhubungan. Apa kita perlu menjelaskan atau tidak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kalau kita difitnah orang? Apakah perlu kita mengklarifikasinya? Itu kan kurang lebihnya, gitu ya. Apakah perlu kita mengklarifikasinya? Kita mungkin disampaikan kepada orang ini gini sifatnya, padahal kita tidak seperti itu. Apa yang betul dari tadi betul. Padahal belum tak jawab. Kalau Pak Herman kira-kira klarifikasi atau gimana? Ya diklarifikasi Ustaz. Kalau tidak justru malah berkembang akhirnya menjadi bola liar. Wah. Karena bagaimanapun wah. Gimana? Gak bisa. Apa? Tetap tidak percaya. Oh gitu. Ya nggak bisa dipaksa. Ya Allah diselesaikan. Ya. Jadi setiap orang itu punya cara tersendiri ya. Ketika difitnah oleh orang lain, setiap orang punya cara fitnah sendiri, cara menghadapinya sendiri-sendiri. Ada yang cara pertama seperti yang disampaikan oleh Pak Herman, mengklarifikasi, didatangi baik-baik orangnya. Yang disampaikan tidak seperti itu, ini gini, masalah nggak percaya urusannya nanti. Yang kedua ada yang cuek, ya selama orang itu
memfitnah terus, pahala itu ngalir, ditransfer gratis. Ada yang modelnya seperti itu. Kenapa? Karena nggak mikirin masalah dunia, yang dipikirkan wes Allah saja. Mau nanti saya dihina, dicaci maki oleh orang lain, saya tidak akan hancur. Mau saya nanti akan dipuji oleh orang lain, kepala saya juga tidak akan besar dan tidak akan terbang, karena pikirannya itu Allah. Jadi ciri orang ikhlas, cuek. Mau difitnah, biarkan aja. Sak puase, ya. Tapi nanti lihat nanti tanggung jawabnya di akhirat, ya, akan dituntut orang yang memfitnah itu. Bisa jadi orang yang memfitnah sudah mau masuk surga, orang yang difitnah nggak terima. Saya nggak terima, dia pernah memfitnah saya, tolong saya minta amalan ininya, akhirnya jadi orang bangkrut. Bisa jadi seperti itu. Ya sudah, dua cara. Bapak lebih senangnya cara yang mana? Kalau pengen clear, datangi. Kalau dia nggak percaya, datangkan saksi. Ini loh saksinya tentang apa yang saya sampaikan, bahwa yang saya sampaikan benar. Kalau memang tidak bisa, sampaikan. Ya kalau misalkan dia memfitnahnya lewat medsos, kita klarifikasi lewat medsos. Ya gitu aja. Ya, wes caranya ya terserah. Kalau menyangkut risiko nyawa ya harus diklarifikasi. Kalau resikonya membahayakan, klarifikasi. Ya, apalagi sudah musim politik, ya, saling memfitnah, gak usah terpengaruh. Al Anwar tidak mendukung salah satu pasangan capres, silahkan nyoblos sak karpe. Saya nggak akan merekomendasikan, karena nanti saya akan mempertanggungjawabkan di akhirat. Yang mau nyoblos pasangan calon 1 silahkan, calon 2 silahkan, calon 3 silahkan. Yang penting saat kita ngumpul hari Selasa, kita semuanya kompak dan guyup. Setuju? Silakan, nyoblos siapapun, monggo silakan. Partainya apapun, boleh silakan. Yang penting Selasa guyup, rukun, ngaji bareng, sholawatan bareng, insya Allah dapat syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.